Inilah proyek jalan tembus Sleman Gunung Kidul ruas Prambanan Gayam-Harjo yang sedang dikerjakan. Proyek yang masuk dalam pekerjaan segmen 1 tahap 2 ini akan diselesaikan selama 240 hari kalender atau kurang lebih 8 bulan. Pekerjaan yang berlokasi di Desa Pokoharjo dan Sambirjo ini dibiayai dengan anggaran pusat atau APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp47.346.500.030 dan telah dimulai sejak 10 Desember tahun 2024. Seperti kita ketahui, Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ditargetkan sepanjang 28 km ini kini tinggal menyisakan ruas yang berada di Kabupaten Sleman dan bakal dikoneksikan langsung dengan tol Jogja Solo melalui eksit tol Pokoharjo. Ruas yang melintas di Kabupaten Gunung Kidul sudah dikerjakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 dan saat ini sudah tersambung seluruhnya sepanjang kurang lebih 18,5 km dan bisa dilalui dari Gading Payen Gunung Kidul hingga Gayam-Harjo Prambanan Sleman. Sedangkan sisa ruas yang berada di Kabupaten Sleman baru terbangun di 2 lokasi, yaitu di Pokoharjo yang dibangun hingga tebing Banyunibo sepanjang 1,275 km dan segmen B6 yang dikerjakan di Lemahbang Gayam-Harjo sepanjang kurang lebih 600 meter. Saat ini sedang dikerjakan proyek lanjutan yang terhubung dengan jalan yang sudah jadi di tebing Banyunibo hingga Gunung Sari Sambirjo. Pekerjaan jalan tembus ruas Pokoharjo Gayam-Harjo Sleman saat ini terus dikerjakan hingga melewati Dusun Gunung Sari Desa Sambirjo dan kini sudah menyentuh Dusun Ngelingkong Sambirjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sebelah selatan tebing Breksi. Jalan tembus yang dibuat saat ini merupakan jalur baru yang melewati perbukitan di wilayah Prambanan Sleman. Kali ini kita akan melihat kembali calon jalur baru jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang berada di tebing Banyunibo Pokoharjo. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di tebing Banyunibo dan kita hari ini pagi ini mengupdate ya kondisi terkini dari proyek jalan tembus Sleman Gunung Kidul di tebing Banyunibo, dan saat ini sudah diselesaikan untuk pemasangan drainase teman-teman ya. Nanti sebentar lagi akan dilakukan pengaspalan teman-teman ya. Jadi di tebing Banyunibo saat ini ya, proyek dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul ini dikerjakan di Pokoharjo hingga Sambirjo ini masuk dalam segmen A2 dan A3 ya teman-teman. Jadi masuk dalam segmen A2 dan 3 dan di depannya ada segmen A1 yang berjarak kurang lebih 1,275 km dan sudah diselesaikan tahun 2023. Nah, di tahun 2025 ini sudah dilanjutkan di depan ini dari tebing Banyunibo ini hingga Sambirjo teman-teman, sepanjang kurang lebih 1,92 km teman-teman ya. Jadi ini untuk saat ini masih penyelesaian saluran drainase di sebelah kiri kanan dan juga penyelesaian dari underpass ya. Jadi pemasangan dari underpassnya yang ada di Sambirjo yang berpapasan dengan jalur jalan tembus ini dengan jalur menuju ke tebing Breksi teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat bahwa saat ini konsentrasi masih pada pemasangan drainase dan di depan ini ya, dan di depan ini pemasangan tanggul-tanggulnya teman-teman ya. Kemudian juga penyelesaian dari underpass. Nah, ini di depan ini kayaknya sudah mau dikeruk nih teman-teman. Jadi di sini sudah mau dikeruk untuk underpassnya dan kita akan tengok underpassnya sudah sampai di mana ya di depan ini teman-teman ya. Nah, di depan ini ternyata sudah ada persiapan girder teman-teman, dan di sebelah barat sudah jadi
dan persiapan pemasangan girder teman-teman. Girdernya sudah datang dan kita akan tengok ke arah sana dulu, dan kita akan berputar balik untuk melihat lebih detail di lokasi underpass teman-teman ya. Nah, ini yang ke arah Gunung Sari Samberjo ini sudah diselesaikan pas waktu lebaran ya teman-teman ya. Kemudian ke arah timur itu masih dilakukan penggemburan bukit, dan sekarang di alat beratnya ditambah ya, yang ke arah timur teman-teman ya. Itu sudah ditambah alat berat untuk mendukung atau mempercepat penyelesaiannya. Kita akan berkonsentrasi di tebing Banyunibo teman-teman, dan juga di underpass. Nah, di depan ini teman-teman ya, untuk underpassnya ini sudah siap untuk dipasang girder ya. Terlihat di bawah ini girdernya sudah datang, ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Dan untuk bagian timur juga sudah mulai penyelesaian ya, mau dicor bagian atas untuk tiangnya teman-teman. Jadi tiangnya di bagian atas sudah mau selesai, dan ini kemungkinan sebentar lagi akan dipasang girdernya teman-teman ya, dalam waktu dekat, mungkin minggu begini. Dan ternyata di bagian sisi selatan ini ternyata dicor ya, di bagian sisi selatan dari jalan ini. Nah, ini teman-teman. Jadi ternyata dicor ya teman-teman. Di bagian selatannya itu dicor ternyata. Dan itu girdernya sudah siap teman-teman ya. Nah, inilah kondisi terkini dari calon underpass di Samberjo teman-teman. Dan di depan adalah jalur menuju ke tebing Bruksi teman-teman. Nah, ini di sebelah selatannya kan dicor atau dipondasi gitu ya. Nah, ini sudah siap untuk girdernya. Ini hanya saja untuk lebarnya apakah 2 kali lebar ini atau bukan, kita juga belum tahu teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, untuk di depan ini memang sudah persiapan untuk pembuatan underpass ya teman-teman. Jadi sudah persiapan pembuatan underpass di sebelah mini soccer teman-teman. Kita coba akan turun di sebelah mini soccer ya teman-teman ya. Dan ini mini soccernya mini soccer Samberjo ini ada kabut-kabutnya nih pagi ini teman-teman ya. Keren ini, untuk mini soccernya ini keren. Nah, ini teman-teman ya, di bagian sebelah utaranya ini sudah selesai nih tanggul-tanggulnya samping ini. Kemudian di depan ini siap-siap untuk dikeruk ya. Nah, di sini siap-siap dikeruk ya, untuk dijadikan terowongan teman-teman. Jadi siap-siap dikeruk untuk dijadikan terowongan, dan kita akan detailkan di bawah ini teman-teman ya. Nah, ini pondasinya di timur. Ini sudah jadi teman-teman ya. Ini hampir jadi girdernya, dan yang bagian barat ini sudah jadi. Nah, ini teman-teman yang ini sepertinya ada cornya untuk tanggul samping kayaknya. Jadi untuk tanggul sampingnya ini ya. Mungkin di bagian selatan ini besok ditutup ya, kemungkinan ya. Ini hanya istilahnya prediksi saya. Di bagian selatan kemungkinan ditutup ya besok. Ini karena silau mataharinya teman-teman.
Dan ini kita ambil dari jauh ya, dari barat ini teman-teman ya. Untuk situasi terkini dari tebing Banyunibo ini kita ambil agak atas teman-teman, biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dekat, biar bisa melihat kondisi terkininya secara jauh itu ya teman-teman. Ini kondisi terkini ya, ini sebentar lagi bisa diaspal nih teman-teman. Nah ini kondisi terkini di tebing Banyunibo. Kita akan berputar ke timur ya teman-teman. Nah ini ternyata ada kabutnya teman-teman. Ini berkabut ternyata pagi ini. Oke, mungkin update saya kali ini cukup sekian teman-teman, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.